Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini akan kita bahas topologi jaringan pada soal UKK Teknik Komputer dan Jaringan atau TKJ, di mana pada mikrotik port pertama akan terhubung ke jaringan internet atau ISP, sedangkan port 2 akan terhubung ke switch dan switch akan terhubung ke jaringan lokal, sedangkan untuk port 3 akan terhubung ke access point. Nah, untuk implementasinya kita akan sedikit mengubah topologi jaringannya, tetapi tidak mengurangi maksud, tujuan, dan cara implementasi pada mikrotiknya. Untuk prakteknya kita akan menggunakan mikrotik, di mana mikrotik untuk port satunya akan terhubung ke GSP atau jaringan internet. Nah, port 2 langsung terhubung ke PC atau komputer kita tidak menggunakan switch. Dan untuk WiFi kita langsung menggunakan WiFi yang ada pada mikrotik, jadi tidak menggunakan access point lagi. Nah, dimana nanti WiFi ini akan terhubung pada handphone kita. Nah, untuk port 1 atau jaringan yang terhubung ke internet atau ISP, kita menggunakan settingan DHCP client. Dan untuk port 2 kita akan men-setting IP-nya 192.168.100.1/25. Nah, untuk jaringan WiFi kita menggunakan IP 192.168.200.1/24. Nah, langsung saja kita akan bahas. Untuk video pertama ini yang kita bahas adalah yang sudah saya beri tanda kuning ya, konfigurasi WiFi untuk DNS dan NTP-nya. Untuk web proxy-nya akan di video yang akan datang. Nah, untuk jaringan internet akan kita implementasikan ya, IP address, gateway, dan jaringan lokal. Nah, jaringan lokal yang akan kita setting pada video ini hanya poin 6 dan poin 7, yaitu IP address, dan membuat DHCP full sebanyak 99 klien. Nah, langkah pertama yang kita lakukan adalah membuka Winbox dengan cara klik 2 kali, lanjut ya. Setelah masuk Winbox kita klik MAC address-nya, alamatnya, lalu login dengan admin, passwordnya tanpa password, lalu kita klik connect. Nah, setelah kita masuk ke perangkat mikrotik, karena biasanya mikrotik sudah ada settingannya atau sudah dikonfigurasi, langkah awal yang kita lakukan adalah mereset settingan mikrotik ini dengan cara klik sistem, lalu kita klik reset configuration, lalu kita centang no default configuration, klik reset configuration, yes. Maka mikrotik kita akan restart, kurang lebih menghabiskan waktu sekitar 1 menit paling lama ya. Setelah mikrotik kita restart, maka tampilan mikrotik kita akan seperti ini, dikeluarkan kembali. Nah, untuk seperti ini tinggal kita klik reconnect saja. Nah, setelah kita mereset perangkat mikrotik kita, hal yang utama yang kita lakukan adalah membuat nama pada perangkat kita dengan langkah-langkah klik sistem, lalu pilih identity. Nah, untuk identity mikrotiknya kita ubah menjadi nama kita, lalu klik apply, oke. Nah, setelah pembuatan nama, langkah selanjutnya adalah membuat jaringan internet. Yang pertama kita klik IP, lalu kita pilih DHCP client, selanjutnya kita klik plus,
Lalu untuk interface-nya kita pilih header 1, kita klik apply. Oke. Pastikan IP address-nya sudah ada dan statusnya bound. Langkah selanjutnya kita akan cek mikrotik kita apakah sudah bisa mengakses internet atau belum. Langkahnya kita klik new terminal, lalu kita ketik ping spasi google.com, lalu kita enter. Ya, jika mikrotik kita sudah bisa mengakses internet, selanjutnya kita akan setting DNS dengan cara klik IV, lalu kita pilih DNS. Selanjutnya tinggal penambahan di server, kita klik, kita ketik dengan DNS 8.8.8.8 dan DNS yang kedua 8.8.4.4. Jangan lupa centang allow remote request, lalu kita klik apply. Oke. Langkah selanjutnya kita akan men-setting firewall-nya. Klik IV, lalu pilih firewall. Selanjutnya klik NAT, tab NAT, lalu kita klik plus. Nah, untuk tab general kita klik chain-nya, kita tulis src NAT, lalu out interface kita ubah menjadi header 1 karena header 1 yang terhubung ke jaringan internet. Selanjutnya kita klik action. Untuk actionnya kita ubah menjadi masquerade, lalu kita klik apply, klik OK. Langkah selanjutnya kita akan membuat jaringan lokal. Yang pertama kita akan membuat IP address dengan cara klik IV, lalu pilih address, lalu kita klik plus. Untuk IP addressnya sesuai soal, yaitu 192.168.100.1/25. Untuk interface-nya kita ubah menjadi header 2, lalu klik apply. Oke. Langkah selanjutnya kita akan membuat DHCP full pada header 2. Caranya klik IV, lalu pilih DHCP server. Selanjutnya klik DHCP, lalu pilih DHCP setup. Untuk DHCP server interface-nya kita ubah menjadi header 2. Setelah itu klik next, next, next. Nah, untuk address to give out-nya, angka terakhir atau 126 kita ubah menjadi angka 100 agar DHCP full-nya mendapat 99 klien. Lalu kita klik next, next, next. Oke. Nah, maka untuk settingan pertama sudah selesai. Langkah selanjutnya kita cek untuk perangkat kita, apakah komputer klien atau komputer jaringan internal sudah bisa mengakses internet atau belum. Langkah yang harus kita setting, klik internetnya, lalu pilih yang atas, lalu pilih change adapter option, pilih Ethernet, klik 2 kali, lalu pilih properties. Nah, ini untuk mengubah settingan IP kita ya. Klik internet protokol versi 4, lalu pilih properties. Nah, untuk settingan IP-nya kita centang option IP address otomatis, dan DNS-nya juga kita pilih yang address otomatis.
lalu kita klik OK, close, dan close. Langkah selanjutnya kita cek apakah benar komputer kita sudah bisa mengakses internet atau belum, dengan cara kita klik start, lalu kita ketik cmd, enter. Kita ping Google, ping spasi google.com, kita enter. Ya, komputer kita sudah bisa mengakses internet. Berarti untuk settingan konfigurasi WiFi, jaringan internet dan jaringan lokal yang kita bahas pada video ini sudah berhasil. Nantikan video kedua untuk membahas soal yang berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.